Selamat pagi teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Pagi hari ini cerah. Semoga di seluruh pelosok Nusantara begitu juga. Dan rezeki teman-teman, saudara-saudaraku semua selalu berlimpah. Pagi hari ini, hari ke-8 setelah saya memutuskan untuk saya optimalisasi, saya maksimalkan lahan terbengkalai ini, dua lahan ini, dua kapling ini masih terbengkalai. Ini hari ke-8 setelah kita tancapkan batang singkong ini, berarti hari ke-7. Batang singkongnya itu 1 hari setelah saya putuskan baru saya beli batang singkong, itu berarti seminggu setelah kita tancapkan ini. Alhamdulillahnya, puji Tuhannya, semai bagus, karena ya 4 hari ini hujan terus. Nih, yang sebelah sana ini, sana sampai ke barat itu tadi ya sudah saya cek juga, semainya juga bagus, rata-rata sudah mulai semai. Ya masih ada 1-2 batang yang belum kelihatan pucuk semainya, kemungkinan ya 3-4 sampai seminggu lagi. Jadi sudah hampir 90% yang semai. Ini kemarin kita perbaiki ini dulu, karena kemarin cuma ini tok yang ada pijakannya. Nah, kemarin kita tambahkan pijakan ini supaya enggak terlalu melangkah banget gitu. Ada 2 ini enak, kakinya melangkah. Terus ini azulanya sebagian kita simpan di sini. Kalau nanti di sini perkembangan azulanya enggak bagus, kita masih punya cadangan. Tapi so far saya lihat perkembangannya azulanya bagus. Ini pertumbuhannya azula ini. Hasilnya hari ini berarti azulanya mungkin sekitar ya 5 hari. Kolamnya, karena ini sudah kolam lama sekali, 3-4 tahun nggak kita rawat, jadi kita biarkan saja. Setelah ikannya gurame mati semua, tapi ternyata masih ada 1-2 ekor ini tuh. Jadi ini tadi kita uji coba, kalau baunya air itu agak menyengat, berarti amoniaknya masih tinggi. Tetapi karena ada azulanya, amoniaknya tidak terlalu bau. Kalau saya perhatikan seperti itu. Jadi langkah saya itu setiap hari kalau nggak ada hujan, batang-batang singkong ini saya sirami pakai air yang di dalam kolam itu. Karena itu kan udah air lama ya, jadi ya kemungkinan mikroba organismenya sudah banyak. Jadi kita ambil dari situ 2-3 ember,
terkadang sampai 4 ember besar putih itu. Kita siramkan dari pojok sini sampai sana, terus muter sini. Kita siramkan tiap hari, sehari sekali ya, terkadang sehari 2 kali. Kita lihat kondisi. Kalau hujan ya sehari 1 kali. Nah, akhirnya kan kolam ini berkurang airnya. Ketika berkurang, kita tambahi dari air pump ini. Kita tambahi. Nah, ketika kita tuangkan air dari pump 1 ember putih besar itu, kotorannya yang di bawah kan naik lagi. Nah, itu amoniaknya naik lagi. Kemarin sebelum ada kita kasih azolla bau. Ya nggak bau banget sih, mau 1 kolam. Tapi ketika kita cek, kita ambil airnya, kita ambil sampelnya, terus kita bau. Itu bau banget. Nah, karena kita tuangkan air baru ke kolam, amoniaknya naik, bau. Tapi sudah nggak terlalu bau dibandingkan kemarin sebelum ada azollanya. Kalau saya perhatikan, setiap akhirnya saya hampir menyirami tiap hari 1, 2, 3, sampai 4 hari. Itu kan saya cek terus baunya dengan saya membaui airnya itu. Biasanya hari ketiga atau hari keempat setelah saya kasih azolla, ini azollanya mungkin sudah hampir 5 hari itu, ini sudah nggak bau airnya. Ketika setelah kita tuangi air dari keran itu, dari pump PDAM itu, hari ketiga itu sudah nggak bau. Intinya setelah kita kasih azolla itu baunya air nggak terlalu. Jadi perhitungan saya, azolla ini sangat bagus sekali menyerap amonia, sangat bagus sekali untuk menjadikan kotoran-kotoran. Nextnya kan selanjutnya kan sebelah sini akan kita buat indok, kandang indok. Jadi sudah pas nanti urban farmingnya ini, nanti siklusnya sudah pas. Makanya kenapa kok saya tidak langsung memelihara entok. Nah, ini masukan juga bagi teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudaraku setanah air, sebangsa setanah air, terutama di lingkungan perkotaan yang mungkin punya lahan kecil. Kalau ingin menambah penghasilan dari beternak, jangan terburu-buru langsung menyiapkan ternaknya. Kenapa saya menyiapkan azollanya dulu? Kemarin tuh pemikiran saya simpel. Setelah saya diskusi sama teman-teman, rekan-rekan yang sudah beternak itu, saya lihat permasalahan utama di pakan. Biaya pakan itu tinggi. Akhirnya saya searching, googling, cari informasi mengenai pakan alternatif. Ketemulah azolla ini. Tuh, awalnya seperti itu. Nah, pas sekali ini masih ada kolam kosong yang terbengkalai, tapi masih ada airnya. Jadi airnya kemungkinan sudah bisa dipakai untuk tebar azolla. Karena saya yakin kalau dari air pump langsung, azollanya kemungkinan nggak akan bertahan. Jadi seperti saya melihat pengalaman rekan-rekan, kalau saya lihat di YouTube itu banyak para pemula azolla itu, azollanya seminggu pertama pasti mati. Banyak yang kosong-kosong itu, coklat-coklat itu. Alhamdulillahnya azolla saya walaupun ada sedikit, tapi enggak terlalu. Itu
Jadi azulanya saya kondisinya seperti ini seminggu belum ya mungkin sekitar itu 5 hari lah. Hasilnya azulanya kita ya bagus kan. Nah, saya melihat dari YouTube itu kebanyakan di minggu pertama azulanya banyak yang gagal. Itu karena satu mungkin mereka belum terbiasa menyiapkan media lahannya untuk tebar azulannya. Jadi kalau saya mungkin ya dari faktor keberuntungan saja kolamnya sudah siap. Dari sini akhirnya tujuan kedua saya buat gali lubang ini untuk kolam. Nanti kalau ini sudah penuh, saya pindah ke sini sebagian azulahnya. Nah, selanjutnya sebagian dari kolam ini nanti kita buat untuk saluran pembuangan kotoran yang dari entok ini. Itu jadi kita rancangnya bertahap itu seperti itu. Tidak terus kita langsung beli entoknya, kita buat kandangnya enggak. Justru malah dari awal dulu kita menyiapkan ekosistem azulahnya dulu. Lebih awal lagi supaya nanti entoknya enggak kemana-mana. Yang saya siapkan adalah pagar-pagarnya ini, pagar hidupnya ini. Nanti akan kita lebih rengket lebih. Itu kan masih ada sela-selanya itu lah. Kita tanamin lagi biar entoknya itu enggak kemana-mana. Itu biar enggak ganggu tetangga. Itu rencananya seperti itu. Jadi untuk ini ya sekedar sharing saja untuk rekan-rekan, teman-teman yang ingin menyiapkan urban farming dengan lahan kecil-kecilan. Jangan langsung terburu-buru bikin kandang ternaknya, terus akhirnya kita kerepotan masalah pembuangan kotoran. Itu karena di lingkungan perkotaan itu sangat riskan sekali bau-bauan dari kotoran ternak itu. Tapi kalau kita siapkan seperti ini dulu, nggak terburu-buru, akhirnya ya kita nggak terlalu keganggu nanti. Dan kita sudah pengalaman akhirnya seperti ini. Oh, azulanya ternyata bisa menyerap amonia karena pengalaman langsung itu. Jadi nggak terburu-buru langsung, wah ternak ini bagus, tapi tidak mempersiapkan efek-efek sampingnya segala sesuatu yang berkaitan dengan ternak itu. Akhirnya banyak gagalnya. Begitu juga azula. Jadi alhamdulillah ini azula kita sampai sekarang ya awal-awal kemarin 1, 2, 3 hari masih ada yang kosong-kosong gitu. Tapi saya lihat ini perkembangannya bagus gitu. Walaupun belum 100% bagus tapi sudah bagus. Saya lihat seperti itu. Jadi mempersiapkannya lahan atau urban farming yang siklusnya itu berkelanjutan itu kita mulai dari bawah dulu. Tidak langsung kita berpikiran hasil dari ternak. Enggak itu. Oke, itu dulu teman-teman, saudara-saudaraku semua. Bantu like, komen bagi rekan-rekan yang juga punya pengalaman yang sama. Kita sharing-sharing lewat komen seperti itu. Dan bantu subscribe kalau silaturahmi bisa dilanjutkan lewat offline.
Siapa tahu tambah persaudaraan dan kita semuanya semakin mempererat silaturahmi, panjang rezeki, murah rezeki, barokah, manfaat semuanya, dan kita bisa menghasilkan serta memaksimalkan, memanfaatkan lahan yang tidak terawat atau terbengkalai. Oke, gitu. Ini hari ke-8 kita sudah mulai bisa melihat hasil dari aktivitas kemarin-kemarin. Alhamdulillah, lihat walaupun masih semai pucuk-pucuk itu seperti ada secercah harapan ke depannya. Oke, gitu dulu pada pagi hari ini. Ini tanggal 29 April 2026. Sukses selalu buat semua rekan-rekan dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.